Satu, ini tadi yang seperti saya bilang, ini bukan produk hukum. Tidak ada konsekuensi. Artinya kamu boleh keras di komunitas kamu aja, di kalangan kamu aja boleh. Saya juga boleh itu di kalangan saya tidak berdiktat sini tidak berdiktat sana. Jadi saling respect. Kenapa sih nggak bisa dilihat hanya sebagai fotografinya saja? Persamaan ini dan seni itu tidak ada batasan. Meskipun ada kaidahnya, tetap ada pakemnya. Tapi apakah kalau kita di luar pakem atau di luar kaidah itu ada konsekuensi? Nggak ada, malah justru memperkaya. Gua agak terus sedikit sih kata-kata fotografi itu. Sorry Mas ya. Oh nggak apa-apa. Ya. Kita kan berbeda. Buat saya bebasnya karena manusia diberikan anugerah itu sama Tuhan. Free will, kehendak bebas. Jadi siapapun tidak boleh mendikte ke orang lain. Harusnya sih iklim yang dibentuk seperti itu harusnya ya, jangan iklim permusuhan. Kenapa harusnya Om? Iya. Hah? Kenapa nggak kita bentuk aja kan? Iya enggak kan kenyataan. Ini kan kita ngomong realitanya kan, ya kan makanya gue ngomong seharusnya realitanya nggak kayak begitu. Event, lu kayaknya ngulang itu aja diputerin gitu aja gitu ya. Terus kita mau bikin apa sih? Kalau bisa bikin ribut gitu loh. Iya kan? Iya dong. Iya benar. Iya benar. Kata kunci engagement ya, balik lagi. Iya. Tunjukin dong ke dunia atau teman-teman yang baru mau belajar bahwa fotografi itu menyenangkan. Fun Ya, Iya. nomor Prosesnya juga menyenangkan. Jangan ribut melulu gitu kan. Ini bawa model ke street itu apa? That's it. Udah pasti kalau bawa model ke street udah pasti di stage dong. Halo guys, balik lagi bersama gua Bagas Alfianto di Cerita Lensa Obrolan Santai Kreator. Di episode yang spesial ini, di hari yang spesial ini juga, kita kedatangan langsung sekaligus 2 bintang tamu nih. Yang pertama ada Om Sam, seorang fotografer. Yang kedua bintang tamu kita ada Om Kris, seorang seniman yang bergerak di bidang fotografi juga. Saya hai dulu Om Kris, Om Sam ke kamera nih kita. Halo, selamat pagi. Sore malam. Oke. Nah, sebelum kita mulai obrolan hari ini yang pastinya topiknya seru banget, balik lagi gue mau ngingetin kalau kalian mau belanja kebutuhan fotografi dan videografi, pastikan beli yang bergaransi resmi. Kalian bisa dapatkan produk bergaransi resmi di Aneka Foto. Kita ada di Metro Atom Pasar Baru offline store-nya, dan juga kita ada di berbagai marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan juga Blibli. Nanti linknya kita taruh di deskripsi di bawah. Langsung aja. Hari ini kita mulai obrolan topik kita hari ini. Tapi sebelum masuk ke topik, pertanyaan pembuka dulu buat Om Sam dulu. Pertama kali terjun di dunia fotografi, specifically di street fotografi itu kapan Om Sam mulai menggeluti dunia street fotografi ini? Kayaknya serius banget ya. Nggak apa-apa, kita santai aja Om Sam. Nggak, jadi aku tuh pegang kamera itu dari SMP lah ya. SMP udah mulai Ya. megang kamera. Cuma kan masalahnya dulu tuh nggak ada definisi tentang street fotografi kan. Jadi moto-moto aja gitu loh. Lan mungkin kalau moto di jalanan udah kategorinya juga udah moto street gitu Street, ya. oke. Ya, jadi kalau ditanya kapan mulai menggeluti dunia street fotografi, ya nggak bisa Waktunya nggak bisa waktunya nggak dispesifik bisa, ya. iya. Tapi dari awal memang megang kamera memang udah di street Om Sam, berarti kalau dibilang ya. Enggak, dulu tuh kan kalau kita zaman-zaman SMP di tahun itu, kalau kita dibeliin kamera sama orang tua kita kan lebih banyak untuk mendokumentasikan kegiatan di keluarga kan, lebih ke itu gitu loh. Cuma kalau ditanya spesifik moto di jalanan, background saya kan arsitek ya. Nah, jadi dapat tugas dari dosen untuk memotret bangunan-bangunan. Ya itu udah motret di jalanan. Di jalanan, gitu ya. Itu pada saat kuliah ya. Siap. Ya. Om Sam juga punya komunitas kan Om? Saya ada komunitas. Ada komunitas. Ya. Boleh disebutin Om komunitasnya? Komunitas saya 2015 membikin Jakarta Escape. Oke. Walaupun sebenarnya saya dulu itu Jakarta Escape itu lebih banyak menulis tentang kegiatan-kegiatan fotografi saya masuk belusukan gitu ya ke Kampung Bandan. Jadi dari 2011 lah. 2011 aktifnya. Itu nulis saya. Nulis. Saya punya blog namanya blog Jakarta awalnya. Escape juga, Jakarta Escape blogspot.com. Itu saya banyak nulis, cuma sekarang lagi vakum. Nah, kemudian di 2015-nya itu saya udah mulai bikin Jakarta Escape yang untuk
komunitas juga trip-trip fotografi gitu loh. Sampai sekarang ya Om Sampai Sam ya? sekarang ya. Mungkin kalau promosi sedikit gitu Boleh, ya. boleh. Saya juga bikin trip fotografi ke Nepal, ke Ladakh, ke New Zealand dan lain-lain. Itu teman-teman kemarin kalau mungkin kawan-kawan lihat teman-teman artis yang ke Nepal, itu Yang Gading Martin juga include ya? Ya, itu yang bawa saya. Yang bawa Om Sam. Jadi buat teman-teman yang mau ikut tripnya juga bisa stay tune-nya di mana Mas Sam? Di Om Jakarta Sam. Escape. Jakarta Ya, Escape saya ada Instagram ya. Instagram. Nanti betul. kita taruh di link deskripsi, it's okay ya. Boleh. Siap. Saya sih terima kasih. Oh ya, mungkin terima kasih banget nih buat Aneka Foto yang udah ngundang saya buat berpodcast bersama di sini membahas materi yang akan kita bahas nanti ya. Moga-moga sih bisa berkenan dan didengar sama teman-teman. Amin, pasti. Oke. Oke, kita geser dulu nih ke Om Kris. Pertanyaan yang sama masih Om Kris, mulai ke dunia fotografi, specifically-nya di street, mulai dari kapan Om Kris kalau boleh diceritain Om? Sebenarnya nggak jauh beda dengan Mas Sam ya. Awal itu mungkin kira-kira tahun 80-an. 80-an. SD berarti ya, SD. Udah SD kelas 5, kelas 6. Gue masih TK tuh. Aduh, Saya masih jadi ketahuan deh. saya masih embrio gitu kan. Itu biasalah ceritanya tuh klise, dibelikan kamera sama orang tua kan, ayah. Itu zaman itu kamera yang snapshot, jadi compact kamera ya. Itu saya masih ingat tuh, mereknya Kodak, satu lagi Canon. Nah, mulai dari situ saya sebenarnya mulai motret apa aja karena masih anak-anak kan. Explore lah ya. Explore sifat anak-anak tuh selalu explore, selalu merekam apapun. Jadi saya mulai belajar di situ. Nah, ayah saya pun pemakai Canon gitu, Canon SLR dulu. Jadi saya tuh udah melihat foto ayah saya tahun 70-an itu sudah merekam namanya dia ditulis di kaca jendela dengan lock exposure tahun 70-an. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk ke dunia foto. Iya, dan ayah saya akhirnya melihat mungkin ketertarikan saya, dibelikanlah itu tadi compact kamera yang snapshot itu. Nah, setelah itu 35 mm tuh. Film kan? Film. Iya, 35. Iya, 35. Kodak sama Canon. Ingat tuh tahun 80 81 dibelikan. Nah, itu setelah itu berkembang, akhirnya saya beda lagi, tapi masih satu. Kalau saya sih masih satu line ya dengan fotografi. SD itu karena ibu saya sangat suka melukis, saya diajarkan melukis. Jadi sebenarnya saya ini senang dengan lukisan. Awalnya. Jadi saya melukis mulai dari krayon, kemudian diajarkan cat air sampai SD nih ya, sampai diajarkan oil painting dengan cat minyak, sudah dengan di atas kanvas gitu. Jadi mungkin makanya saya sekarang senangnya dibilang artis daripada fotografer. Tapi nggak sampai lukis yang ditutup mata gitu kan Om? Itu jatuhnya solepati tuh, lukisan tuh ya. Berarti seru juga ya perjalanannya dari demen melukis. Iya, background. Memang kan dulunya emang dari awalnya lukisan dulu kan, baru jadinya fotografi gitu kan. Untuk saya kan berbeda-beda latar belakang orangnya. Jadi kenapa saya tertarik? Gitu. Beberapa teknik lighting juga di fotografi diambil katanya dari beberapa teknik lighting di lukisan zaman dulu ya. Iya. Dari sebelumnya. Sebenarnya sih yang paling mendekati sih komposisi sih. Komposisinya. Ngambil dari lukisan ya. Jadi kalau pelukis model atau pelukis portrait itu begitu dia terjun ke fotografi pasti jago tentang lighting. Karena udah diasahnya dari komposisinya dari lukis. Pasti itu. Ya, kalau mungkin nambahin, kalau untuk lightingnya mungkin di teknik paintingnya disebut chiaroscuro itu. Jadi di mana gelapnya. Chiaroscuro ya. Rembrandt juga kan? Kalau Rembrandt itu lightingnya sih. Lightingnya yang tadi yang Mas bilang Iya. Oke. Seru. Nah, sampai sekarang Om Kris, kalau tadi kan Mas Sam ada Jakarta Escape. Om Kris juga sekarang ada One Light Studio ya? Saya pribadi tidak pernah membuat satu komunitas sih.
apa namanya? Saya hanya include di beberapa komunitas. Jadi ada komunitas street, satunya komunitas untuk studio. Jadi kalau teman-teman mau ikut komunitas atau ikut event-eventnya bisa di Instagram aja dicek ya Om Kris. Saya gede dan besar dalam bidang street di komunitas. Ya. Nah, kita masuk ke topiknya nih. Tapi sebelum masuk ke topik yang dalamnya, saya pengen dari kulitnya dulu nih, dari permukaannya dulu. Menurut Om Sam dulu deh. Street fotografi itu sebenarnya ini subjektif ya Om. Dari Om Sam sendiri definisi street fotografi itu apa kalau dari Om Sam sendiri? Ya, sebenarnya saya diundang acara podcast ini agak tadinya ya ada pertanyaan gitu. Ini kayaknya nggak pantas nih kalau gua yang diundang untuk bicara street gitu ya. Karena jujur kalau didefinisikan sebagai fotografer, gua maunya sebagai fotografer aja. Jadi jangan kotak-kotakan guanya. General ya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya punya quote bahwa kita tuh berfotografi aja. Jadi yang memberikan titel kita sebagai fotografer apa itu adalah publik gitu loh. Ya, jadi saya sebagai apa, saya bergerak di bidang apa, foto-foto saya disukain sebagai foto apa, itu biar publik aja gitu loh ya. Audiens yang menentukan. Biar audiens yang menentukan. Jadi yang melabelkan saya itu biarin aja publik yang melabelkan. Jadi saya nggak mau dibilang, walaupun kalau ditanya Mas Sam melakukan street fotografi, ya saya melakukan gitu loh ya. Terus kalau ditanya definisinya apa, kalau saya sih simple aja kalau saya secara pribadi ya. Pribadi. Terserah kalau orang lain mungkin nggak setuju atau mungkin punya pendapat saya, lain. Iya. Oke. Nah, saya itu melihat kalau memotret di jalanan tentang kehidupan keseharian orang yang ada di jalan, udah itu street foto. Berarti kalau saya tarik garis bawahnya, yang penting di ruang publik. Di jalanan aja. Jalanan. Iya, di jalanan. Ya di jalanan itu nanti bisa masuk ke depan tokonya, di dalam tokonya gitu loh. Itu definisi yang Mas Sam sendiri punya ya gambaran. Kalau saya bilang mungkin karena nanti perkembangannya kita akan bahas deh. Maksudnya kenapa sih sekarang orang cenderung untuk meredefinisi tentang istilah street photo gitu ya. Nah, itu nanti gitu loh. Nanti. Tapi kalau saya sih simple aja gitu. Selama kita udah moto di ranah publik di jalanan gitu ya, tentang kehidupan keseharian orang, ya itu udah street foto. Street fotografi. Buat saya buat Mas Sam sendiri saya, ya. Kalau ada pendapat beda, it's okay. Ya walaupun nantinya itu berkembang ya, nanti ada pakem-pakem yang lain, ada aturan-aturan yang lain, ya itu sah-sah aja sih kalau menurut saya ya. Ya. Jadi buat saya istilah-istilah itu jangan menyulitkan kita yang teman-teman yang baru belajar gitu ya. Jadi untuk bergerak gitu loh. Jadi terbatas Iya, gerakannya. jadi nanti kita harus begini, street photo harus begini, ini harus begini, landscape harus begini gitu kan. Udah moto-moto aja kita. Nanti yang label biar aja masyarakat gitu loh. Audiens kita yang labelin kita sebagai street photo atau sebagai landscape gitu ya. Auto portrait. Ya, walaupun kalau saya cenderungnya kalau teman-teman yang baru mau belajar, kalian belajar aja gitu. Semua dipelajarin gitu loh. Nanti akhirnya ketertarikan kita terhadap genre tertentu nanti baru kelihatan gitu loh. Muncul alami ya Mas. Betul. Kita coba ya, semua. Kita kan nggak bisa ya. Kita kan kayak tadi Mas Kris bilang kan, dia suka seni gitu ya. Kita nggak, selama ini kita mungkin dengan fotografi kita menggali ketertarikan kita sama apa gitu di fotografi. Oh ternyata ada teman-teman yang suka food, ya dia moto food gitu loh. Walaupun di awal-awal dia pingin belajar cobain fotografi. semua. Iya. Iya. Nanti mungkin pada tahap tingkat tertentu baru ternyata fotografi bisa menghasilkan uang gitu ya. Itu beda cerita lagi tuh ya Mas. Iya. Siap. Gitu. Okay. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Walaupun akhirnya nanti saya menjalankan dua-duanya gitu loh. Saya menjalankan fotografi sebagai hobi, saya juga menjalankan fotografi sebagai mata pencarian juga. Profesi berarti ya. Betul. Hobi dan profesi. Iya. Jadi kalau ditanya lagi ya itu. Selama kita memotret di jalanan tentang kehidupan keseharian orang gitu, ya udah sesimpel itu aja kalau itulah saya. street fotografi menurut Om Sam. Sesimpel itu saja gitu loh. Kalau ada yang pendapat lain bebas. Bebas saja. Karena nanti kita akan bicara juga tentang bagaimana upaya masyarakat di dunia untuk meredefinisi tentang istilah-istilah ini. Karena kita sudah masuk ke era yang berbeda gitu loh. Yang dari dulu analog masuk ke digital gitu kan. Atau dari dulu dari DSLR pindah ke mirrorless gitu. Iya. Itu aja, itu orang udah pada pusing gitu loh. Transisinya ya. Transisi. Ini kita sekarang ada di masa transisi, jadi semua orang coba
meredefinisi tentang istilah yang ada di dunia fotografi, apapun itu gitu loh. Oke, siap. Ya itu menurut saya ya. Menurut Mas Sam ya. Ya. Sekarang kita tanya menurut Om Kris. Pendapat Om Sam seperti itu, subjektif dari Om Sam sendiri. Kalau saya tanya Om Kris, menurut Om Kris street fotografi itu definisi dari Om Kris sendiri apa, Om? Kalau saya sih gampang aja juga merekam semua aktivitas di ruang publik. That's it. That's Itu udah it. street fotografi. Bisa ditambahkan dengan cara candid, dengan merekam aktivitas emosi, kemudian interaksi manusia. POV-nya kalau street itu Manusianya. menurut saya. Jadi itu yang saya lakukan dulu. Saya kan suka fotografi ini on off ya. Jadi dari SD suka, off ke seni lukis, on lagi di SMA, off lagi, terus 2010 mulai motret. Dulu belum ada istilah street, mulai motret di jalanan dengan kamera sudah DSLR profesional. Kemudian off lagi, beli pocket. Nah, mulai on lagi di 2019 saya mengkhususkan ke street fotografi. Nah, streetnya dulu saya masih yang, kalau saya mendefinisikan street itu socio-documentary. Jadi seperti sosiologi lah ya, tapi didokumentasikan. Jadi saya melakukan itu awal 2018-2019 mulai di terakhir ini. Setelah saya melakukan, saya nggak happy. Kenapa? Karena ternyata jiwa art saya di seni lukis waktu SD itu berontak. Nggak dapat apa-apa sih nih. Foto nggak ada nilai artnya. Ya. Jatuhnya lebih ke dokumentasi saja. Iya. Saya terus mencari di situ di 2018-19. Di IG kan banyak contoh-contoh yang menginspirasi ya, terutama luar negeri, fotografer Eropa atau Amerika. Ya kita kan selalu mencontoh, tidak ada kita yang menemukan, selalu mencontoh. Street fotografi yang mencontoh Eropa, mengikuti Amerika. Ini juga pada waktu saya buka-buka IG itu saya menemukan fotografer luar negeri yang saya lihat foto-fotonya. Nah, ini dia nih street yang saya mau. Jadi penuh dengan karya seni gitu. Siapa tuh, Om? Namanya Mark Fernley. Oh, oke. Dan dia sudah menulis fine art street photographer Pada saat itu di bionya. Di bionya. Ini yang saya suka itu. Akhirnya saya ATM lah. ATM tuh amati, tiru, modifikasi. Tapi ada yang baru tuh istilahnya. Apa tuh, Mas Sam? ATP. ATP, Iya. amati, Tiru, plek plek ketiplek. Itu sih. Itu kalau di sini. Itu karena di London saya nggak bisa plek ketiplek. Berlakunya hanya di sini kayaknya. Mas. Pada ATP kenyataannya, ya, pada iya. kenyataannya kan banyak yang Bener, begitu bener, gitu iya. loh. Sorry ya. AT-nya udah bener ya, cuman M-nya diganti P. Nah, dari situ kemudian saya lihat lagi, ada nggak sih nih fotografer street yang mendekati seperti Mark Fernley itu di Indonesia. Di Indonesia. Saya cari, saya ketemulah. Mungkin teman-teman sudah tahu namanya Victor Jaya, Nico Harold, sama terakhir yang bareng saya itu Nicodemus Wijaya. Nah, ternyata ada di sini. Akhirnya juga saya menemukan satu komunitas yang pertama, komunitas fotografi yang pertama itu dengan dulu teman Fuji namanya. Nah, akhirnya ternyata juga dilalah orang-orang itu ada di situ. Di situ. Jadi tempatnya sama nih, wadahnya nih. Jadi buat saya itu seperti apa ya, panci ketemu tutupnya lah. Klop lah ya. Klop. Wah, saya bener di sini. Akhirnya saya mulai belajar seriusin. Saya cari tahu apa yang membedakan fine art, street photography itu istilah beberapa orang. Banyak orang yang memakai istilah lain. Jadi seperti artistic street
atau aesthetic street, atau ada lagi yang terbaru cinematic street. Jadi tapi fokusnya itu adalah bukan manusia. Nah ini yang saya nggak mau fokus ke manusia. Bukan emosinya yang mau saya tangkap, bukan aktivitasnya manusia yang mau saya tangkap, bukan interaksi manusia dengan fotografernya atau dengan manusia lain. Itu saya tidak mau merekam itu. Saya mau memberikan satu karya seni yang bisa dinikmati kapan saja. Karena buat saya street yang dokumenter itu saya nggak bisa nikmati. Kenapa? Karena saya hidup satu masa dengan si fotografernya. Ngerti nggak maksudnya? Benar. Saya udah lewat prosesnya. Enggak, artinya menyaksikan saya juga. menyaksikan juga setiap hari dengan itu dengan mata kepala saya sendiri. Tidak ada yang menarik buat saya. Kecuali nanti lagi misal 50 tahun, 100 tahun baru bisa saya nikmati fotonya itu. Betul. Street documentary itu. Kenapa? Karena sudah banyak perubahan. Seperti kita melihat foto Pasar Baru misalnya atau Harmoni tahun 30, 40. Itu bisa saya nikmati sampai 5 menit, 10 menit satu foto. Saya bisa zoom, saya bisa lihat pakaiannya, saya bisa lihat perubahan apa aja di sekitarnya, bangunannya, gedungnya. Tapi kalau street documentary yang sekarang terus terang saya nggak bisa nikmati. Karena satu masa sama Om Kris juga. Iya. Itu saya tidak hidup di masa itu kan, di masa kolonial itu saya tidak hidup. Nah itu yang buat menarik buat saya. Nah saya berpikir karena saya suka seni, apa yang bisa langsung bisa dinikmati gitu untuk sebagian orang-orang yang seperti saya, punya pikiran seperti saya, ya dengan komposisi. Jadi inti dari yang bisa dibilang fine art street artistik itu komposisi dan manusia hanya sebagai salah satu elemen pelengkap. Butuh manusia tapi pelengkap saja, bukan sebagai fokus utama. Karena kita tidak merekam sosiologinya itu. Jadi satu, street photography apapun di dunia ini pasti berkembang sesuai zaman. Nggak bisa kita tahan, siapapun nggak ada yang bisa nahan perkembangan. Contohnya musik, jazz, rock, slow, pop. Ada kombinasinya nggak? Ada fusionnya nggak? Slow rock, dua genre yang jadi satu, ya kan? Ada lagi makin kesini EDM, elektronik musik, betul. Makin berkembang. Dulu itu house, musik, EDM. keroncong koplo, Itu dia tuh. apapun ya. Akhirnya itu sesuai perkembangan zaman. Dulu kan tidak ada, tapi perkembangannya, dan itu tidak bisa kamu cegah, stop. Tidak bisa, siapapun tidak akan bisa. Nih saya kasih tahu, tidak akan ada yang bisa. Jadi biarlah perkembangan ini juga dinikmati sama kita semua. Kita jadi banyak pilihan. Nah, street photography itu berkembang sama saja, terus berkembang. Perkembangan itulah yang membuat kita menjadi punya banyak pilihan. Definisinya pun beda-beda. Mungkin kalau tokoh-tokoh street bukan pendiri street ya, tokoh-tokoh street masih hidup itu seperti bahasa Indonesia aja Henry Cartier-Bresson, terus Van Gogh atau siapapun itu, kalau ditanya definisi street photography itu juga mereka pasti akan berbeda satu sama lain. Iya. Beda. Meskipun zamannya mereka itu tidak terlalu jauh. Oke. Pasti akan berbeda. Apalagi di zaman sekarang pasti akan berbeda mengikuti perkembangan zaman. Ya. Dan satu lagi, manusia itu dikaruniakan free will, kehendak bebas. Jadi semua orang bebas mendefinisikan apapun. Karena apa? Karena kenapa kita bisa definisikan secara bebas? Karena ini bukan produk hukum, bukan produk hukum formal, bukan produk hukum adat atau hukum agama ya. Jadi ini hanya sebagai seni. Kalau saya melihat, kalau Mas Bagas ingin sekolah fotografi di institut atau di university di seluruh dunia, saya akan menempatkan fotografi ini
masuk dulu ke asal muasalnya gitu. Jadi kalau ingin sekolah fotografi pasti dimasukkan ke kelas ke fakultas fine art. Kenapa dimasukkan ke fine art? Karena memang fotografi itu adalah seni gitu. Nah, terlepas dari situ artinya fotografi itu seni, dan seni itu tidak ada batasannya, meskipun ada kaidahnya, tetap ada pakemnya. Tapi apakah kalau kita di luar pakem atau di luar kaidah itu ada konsekuensinya? Nggak ada, malah justru memperkaya gitu. Seperti dalang yang kontroversial kan ada yang di luar pakem. Nah, itu kan perkembangan zaman gitu. Tapi gue boleh nambahin nggak? Boleh Mas. Gue agak terusik sedikit sih. Kata-kata fotografi adalah seni. Sorry Mas ya. Oh, nggak apa-apa. Ya. Kita kan berbeda. Jadi fotografi itu kan sebenarnya media ya. Sebenarnya alat gitu ya. Betul. Kameranya itu alatnya gitu loh. Nah, dia dipakai gitu loh. Dipakai bisa menjadi media seni, bisa juga media dokumentasi. Jadi mungkin kalau dibilang hanya spesifik untuk seni, art ya aja. oke. Tapi kasihan nih teman-teman yang jurnalis yang merekam kehidupan keseharian orang dengan tools ini, itu apa gitu loh. Ya kan? Jadi saya mungkin belum selesai, Mas. Ya. Jadi fine art. Jadi besarnya adalah universitasnya adalah art. Nah, itu kebagi dua, fine art dan applied art. Fine art itu maksudnya adalah seni murni. Ya. Jadi itu nanti ada apa namanya? Ada pembagiannya lagi. Misal performance art, terus visual art dan media art. Nah, itu fotografi masuknya di media art. Gabung dengan film sinematik dan animasi. Okay. Nah, di applied art ini adalah seni yang terapan. Bagiannya udah bukan seniman, Mas. Yang fine art itu bagian seniman. Ya, yang ini yang profesi kan. Ini yang seni tapi diterapkan bisa dijual sebagai kegunaan lain. Nah, di situ masuk ada lagi fotografi. Jadi itu yang seperti untuk komunikasi, untuk DKV, desain komunikasi visual. Nah, kalau fotografi sebagai jurnalisme, masuknya di mana? Masuknya di ilmu komunikasi memang. Jadi satu alat itu, kamera, bisa untuk seni, bisa untuk mendokumentari. Berarti memang, yang tadi Mas Sambodo sampaikan juga betul. Enggak salah juga. Sebenarnya yang menciptakan kamera itu awalnya adalah hanya untuk merekam suatu peristiwa kejadian supaya bisa disimpan, supaya kita bisa nikmati sebagai memori. Nah, akhirnya kan berkembang. Iya, berarti awalnya memang tujuannya dokumentasi. Saya pikir begitu. Jadi mungkin karena keinginan saya untuk menjadikan outputnya adalah art, jadi saya akan membawa itu ke fine art. Nah, saya mau nambahin dikit nih. Tadi tertarik karena Om Sam sama Om Kris juga mention barengan nih. Maksudnya Om Sam mention, Om Kris juga mention terkait perubahan teknologi dan juga perubahan zaman yang nggak bisa kita tahan atau kita stop nih. Mau nggak mau kita harus ikutin. Nah, Om Kris sama Om Sam kan dari cerita yang barusan udah disampaikan memang menggeluti juga lah bidang street fotografi. Kalau saya tanyanya perkembangan fotografi kan terlalu general. Saya mau nanya tentang perkembangan street dari Om Sam sama Om Kris mulai belajar foto sampai sekarang yang Om Sam rasain tuh apa, Om? Om Sam dulu nih, perkembangan street yang benar-benar Om Sam ngerasain kira, oh dulu gue street kayak gini, sekarang trennya kayak gini ya. Oh sekarang yang disukain street yang kayak gini ya, yang nggak bisa dicegah. Ini pengalaman pribadi saja ya. Jadi jangan jadikan acuan kalau ditanyakan ini ya. Jadi kalau saya melihat dulu saya melakukan aktivitas foto di jalanan, itu as simple as is that gitu loh ya. Jadi lo moto orang, mendokumentasikan orang-orang di jalanan, itu seperti yang Mas Kris bilang tadi, itu jadi kayak membosankan gitu. Tiap hari motret gitu loh. Walaupun kayak ke teman-teman yang baru belajar di street fotografi, saya sih menyarankan untuk tetap melakukan itu. Karena dunia fotografi itu butuh
referensi atau kekayaan visual. Jadi kalau kita ngambil udah di kotak-kotakan yang seperti saya bilang di awal tadi gitu ya, kita jangan di kotak-kotakan dulu deh. Lu belajar semua deh. Nanti tinggal lu sukanya di mana gitu loh ya. Itu kan proses gitu ya. Itu nanti sampai akhirnya lu menemukan, oh saya sukanya di sini, saya harus mendalami di sini. Tapi kalau buat teman-teman yang baru belajar, itu sebaiknya diambil semua yang seperti saya bilang tadi. Merekam kehidupan yang ada di jalanan. Mau caranya bagaimanapun itu terserah gitu loh ya. Kalau sekarang kan muncul lagi istilahnya kan, oh sekarang dengan teknik blur gitu kan, ya kan, ya dia walaupun sebenarnya itu udah dilakukan teman-teman street dahulu, dia pakai teknik panning pendek gitu ya, panning di stasiun, di panning dikit-dikit gitu ya, mereka udah lakukan gitu loh. Nah sekarang naik lagi gitu loh. Jadi kalau ditanya trennya seperti apa, kalau tren di mana-mana akan berulang sih. Jadi kalau menurut saya nih ya, jangan sampai juga kita tidak mendokumentasikan kegiatan orang yang ada di jalanan. Tetap lakukan itu gitu loh. Ya, dahulu orang melakukan itu walaupun dianggap sekarang jadi membosankan ya. Tapi menurut saya sih tetap diambil. Harus ya? Ya, harus diambil. Contohnya seperti apa? Orang-orang yang ada di jalanan dengan interaksi mereka terhadap lingkungan, ya itu diambil gitu loh. Atau orang-orang yang ada di jalanan interaksi terhadap sesama mereka gitu kan, itu juga menarik dilakukan gitu loh. Kalau ditanya sekarang kok kurang menarik, tapi di luar sana tetap dilakukan gitu loh. Kenapa nggak difoto? Difoto. Cuma pendekatannya aja, mungkin pendekatan yang dicari warnanya yang harus sesuai, ya kan? Warnanya yang lebih enak dilihat gitu kan. Berarti kan pendekatan seninya mulai bermacam-macam nih. Ya itu terus. Berkembang lagi kemudian, oh ternyata supaya impactnya lebih dapet, lebih enak kalau difoto hitam putih gitu kan. Itu berkembang lagi kan. Kemudian street banyak yang pakai hitam putih gitu kan. Yang diambil adalah kontras gelap terangnya gitu kan. Terus kalau perlu nanti diedit lagi supaya lebih jelas lagi, garis-garisnya lebih kuat lagi, atau komposisinya direkompos lagi dengan menambah bagian-bagian gelapnya. Itu perkembangannya gitu ya. Terus sampai akhirnya sekarang motion blur. Ya, motion blur dipakai juga di street gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau ditarik-tarik mundur lagi semua itu udah dilakukan. Gitu. Jadi berulang. Iya, berulang. Iya. Terus ada juga yang menabrak-nabrakan dengan refleksi gitu. Ada juga teman-teman yang susah untuk menabrakkan refleksi dari bagian-bagian yang terrefleksi, contohnya di kaca atau di air gitu kan. Mereka susah nih. Ternyata kamera udah mendukung itu untuk ambil multiple exposure. Ya. Pakai juga gitu ya. Terus kalau ditanya itu sah atau enggak? Saya nggak tahu ya. Kalau selama itu memacu kreativitas kita, lakukan saja gitu loh. Cuma masalahnya adalah kita terbiasa untuk jujur atau enggak gitu loh dengan karya kita. Itu nomor satu. Iya kan. Jujur apa enggak, karena candid itu ya candid. Tidak ada mengarahkan. Ya. Ini belum pendekatan ya. Nanti belum pendekatan gitu. Jujur. Maksudnya setiap fotografer pernah nggak yang sorry ya Mas, yang mengaku sebagai street photographer tidak pernah satu pun mengarahkan. Mungkin ada, tapi beberapa juga banyak yang nggak jujur. Itu sebenarnya itu sih nggak masalah. Itu saya tidak anti dengan street yang dokumenter juga. Hanya saya tidak menarik buat saya pribadi. Ya tadi sebenarnya pertanyaannya benar gitu loh. Kalau ditanyain secara subjektif ke masing-masing, ya benar, personal, benar. Itu tertarik atau tidak tertarik. Cuma kan in general, kalau saya bilang sih in general ya, kalau saya bilang buat teman-teman yang baru belajar, apalagi nih ya, coba dulu semua. Nanti kalian akan baru tahu. Yang melabel kalian itu kan proses ya. Itu proses gitu loh. Walaupun nanti kalau kalian emang udah dari awal ternyata prosesnya itu emang udah pingin kalian ada di mana, ya silakan saja sih. Ya lebih maksudnya jump in gitu ya. Ya, lebih jump in. Berarti gitu. Kalau Mas Sam sama Om Kris bilang tadi yang penting jujur, terus seni itu adalah ekspresi tanpa harus dikotak-kotakin, tanpa dia harus dibatas-batasin, dan perkembangan itu selalu ada. Kalau saya bilang mulai masuk ke street yang sekarang ini jadi kontroversi pakai model, itu termasuk transisi baru atau perkembangan baru
nggak menurut Om Kris sama Om Sam? Dia dulu Gitu, kayaknya. Om Kris dulu deh. Jangan goblok. Boleh kan tadi kan kita ngomongin perkembangan nih. Seni nggak boleh diekspresi, nggak boleh dibatas-batasin Om. Kalau saya agak berbeda dengan perlu dikotak-kotakin, perlu dibuat aliran-aliran. Oke. Memang bukan kita yang menciptakan aliran itu, tapi akhirnya jadi masyarakat berkembang. Kan setiap aliran ada definisinya, ada kaidah-kaidahnya. Nah itu satu, ini tadi yang seperti saya bilang, ini bukan produk hukum, tidak ada konsekuensi. Ini adalah, makanya saya kembalikan tadi, saya ceritakan sedikit, ini adalah ranahnya art. Art itu meskipun ada pakemnya, tapi beyond itu, di atas itu. Jadi tidak ada limitnya, limitless art tuh. Sesuai dengan kreativitas masing-masing personal. Nah, buat saya yang tadi ditanyakan, sebenarnya itu sudah dilakukan dari dulu kan, model on the street atau pre-wed di street juga banyak. Saya tidak begitu pusing dengan judulnya. Silahkan aja bebas-bebasnya memakai kata apapun, karena gini, kata street photography di Indonesia atau di luar negeri tidak ada yang mematenkan. Itu kata umum. Jadi siapapun boleh pakai nama street photography untuk apapun, terserah. Terserah si personalnya mau pakai kata street photography, kecuali ada orang Indonesia yang nekat mematenin street photography, masukin ke haki. Jadi siapapun yang siapapun yang ingin memakai harus minta izin dulu. Minta izin kalau memang udah ada dipatenin. Kalau itu bukan produk apa-apa, siapapun berhak. Mau istilahnya apapun kalau saya. Tapi kejujurannya penting nggak berarti Om? Kejujuran dalam hal berkarya. Contoh, dia jujur memang di modeling, memang di staging gitu loh. Menurut Om Kris. Iya. Saya selalu jujur karena saya memproduksi outputnya adalah art. Saya selalu jujur. Jadi bedanya gini Mas. Kalau saya hunting dengan teman-teman yang dari street documentary itu berdua, katakanlah, saya akan selalu ketinggalan. Kenapa? Karena si documentary street ini memotret manusia, mengejar manusia. Jadi bisa dapat banyak foto. Kalau saya akan jalan, saya akan ngelihat komposisi. Jadi saya punya satu panduan elemen-elemen. Elemen-elemen itu tadi Mas Sam sudah kasih contoh. Satu, siluet misalnya. Terus refleksi itu bisa dari kaca, bisa dari marmer, bisa dari panel, genangan, apapun yang merefleksikan sesuatu. Terus leading light, terus kemudian colors, terus geometri, macam-macam banyak. Ada kira-kira ada pattern. Jadi itu yang saya pegang, panduan itu. Saya sambil jalan sambil lihat itu komposisi dulu, bukan orang. Begitu kok salah satu atau ada dua atau tiga elemen itu masuk, saya coba di kamera, di frame. Itu menarik buat saya akan diam di situ. Tunggu sampai ada orang lewat. Dan saya kan tadi bilang manusia itu hanya sebagai salah satu elemen, pelengkap di komposisi saya. Komposisi itu kan susunan atau tata susun ya, definisinya. Jadi susunan dari berbagai macam elemen yang terintegrasi sehingga menimbulkan satu harmonisasi gitu. Ya, jadi satu frame. Nah itu makanya saya akan selalu ketinggalan dengan teman-teman yang misal gini, di tempat yang taruhlah chaos ya, seperti pasar atau kemarin di Cilincing ya. Agak susah. Itu sebenarnya bukan playground saya. Tapi pertanyaannya apakah saya bisa dapat? Dapat. Mas lihat kan? Iya, betul. Tapi tidak banyak. Hanya 1 2 3 yang di mata art saya itu. Sedangkan mereka yang senang dengan POV-nya manusia dapat mungkin ratusan foto, iya. Gitu. Bedanya di situ. Dan saya jujur, misalkan saya jalan gitu, tidak ada, saya dapat komposisi di tempat yang sepi, dan itu
bukan di Jakarta misalnya. Misalnya saya lagi jalan-jalan di luar kota atau di mana. Yang saya pikir saya tidak akan kembali ke tempat itu dalam jangka waktu yang lama ya. Ini bagus komposisi menurut saya, tapi nggak ada orang ya. Karena di situ bukan jalur manusia yang lalu lalang. Saya kalau ada saya Teman? sambil jalan ada teman, saya akan minta dia untuk jadi model. Model itu artinya bukan model yang bergaya Iya, ya, betul. tapi model untuk jalan deh lo situ. Itu. Jadi elemen. Jadi elemen, salah satu elemen pelengkap ya. Tanpa manusia pun komposisi saya juga tidak lengkap. Jadi saya butuh manusia memang. Saya tidak suka street tanpa manusia karena menjadi tidak warm dilihat kalau nggak ada manusianya. Iya. Nah itu buat saya satu pelengkap. Dan si manusia itu di passion saya tidak suka manusia yang berbentuk. Saya sukanya siluet. Ini tidak harus semua orang, tapi saya suka siluet. Jadi, maksudnya berbentuk profil nih kelihatan manusia. ya maksudnya siluet. profil, cuma garis detailnya nggak outline-nya. ada, ya. Detailnya nggak ada maksudnya. Tapi itu preferensi masing-masing ya. Masing-masing. Di antara fine art atau artistic street shooter sendiri juga yang tidak harus siluet banyak. Iya. Saya sendiri suka dengan siluet outline-nya itu. Jadi itu saya jujur buat saya tidak masalah dengan model. Karena masuk Staging ya? Iya, staging. Staging bukan Ya, model. bukan model ya. Staging, unpose, pose gitu. It's okay kalau dari Om Kris. Buat saya pribadi oke. Tapi ada juga teman saya yang meskipun dia artistic street, dia maunya candid. Tetap maunya kayak Tetap. Dan itu nggak masalah juga buat saya. Dia pun nggak masalah dengan saya. Jadi sebenarnya makin banyak aliran ini makin bagus. Iya. Setuju. Yang penting saling menghormati aja, saling respect, saling menghargai. Teman ya tetap teman, semuanya ini teman, gitu ya. Analogi aja deh, gini ya. Memang agak jauh dari fotografi. Saya dulu masuk ke dalam satu klub otomotif, jadi satu brand mobil. Saya punya mobil itu. Saya sangat suka sampai saya punya 3 dulu. Nah, saya mau masuk komunitas. Yang mana nih? Ada 3 komunitas yang terkenal waktu itu. dengan brand yang sama. Dengan brand itu ya, mobil Eropa sih. Ada satu yang besar, sangat besar. Itu dia menerima berbagai macam style, gaya. Jadi gado-gado lah di situ. Tidak ada kaedah-kaedah yang harus, lo masuk ke tempat gua harus begini mobil lo. Enggak. Satu itu. Yang kedua, ini yang agak gila. Memang namanya juga udah, dia ngebrandnya dengan gila gitu. Mobil lo harus klasik. Klasik itu di bawah tahun 80 ke bawah. Kemudian harus stock car, artinya harus lo bangun seperti balik lagi ke zaman dulu waktu keluar dari pabrik. Ori. Semuanya spare partnya harus ori. Itu disebut dengan apa? Periode yang benar. Aksesorisnya segala macam harus benar itu. Yang ketiga, ada lagi komunitasnya. Yang penting velg lo besar, 19 ke atas. Oke? Saya masuk ke yang gado-gado aja deh, karena mobil saya juga biasa-biasa aja. Yang penting saya ada teman, ada semuanya. Pertanyaannya, apakah di antara mereka bertiga itu Salah, ada yang salah. bukan salah, saling memusuhi? Enggak. Karena masing-masing ada pasarnya. Pasar nomor 1 audience. Ada pasarnya, silakan. Kita bertiga sering ngumpul, sering. Dan setiap tahun kita ngadain juga jambore bersama. Jadi semua klub itu. Nah, artinya kalau kita bisa belajar dari situ, di dalam street fotografi, biarlah aliran-aliran banyak berkembang. Nggak masalah buat saya. Saling menghormati, saling senang. Masalahnya, kalaupun membuat aliran baru, monggo aja. Masalahnya ada pasarnya nggak? Iya, betul. Kalau nggak ada pasarnya, lo balik aja kalau salah satu yang sudah ada gitu. Dulu pernah dengar nggak dulu ada istilah urbex di street? Iya, tahu. Nah, itu kan aliran baru juga. Nah, Yang biasa pakai smoke gitu kan. Enggak, biasa. urban explorer. Explorer. Jadi naik ke gedung-gedung kemana-mana. Maka ada urbex people gitu-gitu ya. Iya.
Itu dulu sempat Oke, ada. Masam dengan itu. Itu. Oh, dia udah belum selesai. Oh, belum selesai. Belum Enggak, selesai. kita ini aja cair aja. Kayaknya masih ini dulu nih Masam ya. Nggak ada masalah. Apa tadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya kan ke saya tadi jujur aja. Jujur, kan? ya. Saya sudah. Jadi udah cukup selesai. Sebenarnya bukan jujur sih. Maksudnya tanggapannya tentang itu kan pertanyaan itu tadi, tanggapan terhadap itu tuh. Ada yang penasaran soalnya. Betul. Itu bawa-bawa model. Tapi kan Om Kris sudah jawab. Oh, udah Ya, Om jawab, Kris ya. it's okay. Di bagi saya Iya, bagi bebas. Om Kris. Iya. Buat saya bebasnya karena manusia diberikan anugerah itu sama Free will. Tuhan. Free will, kehendak bebas. Jadi siapapun tidak boleh mendikte ke orang lain. Artinya kamu boleh keras di komunitas kamu aja, di kalangan kamu aja boleh. Saya juga boleh itu di kalangan saya tidak mendikte sini tidak mendikte sana. Jadi saling respect. Kenapa sih nggak bisa dilihat hanya sebagai fotografinya saja, persamaan ini yang. Jadi saya ketemu anak landscaper seneng, saya ketemu Mas Sam langsung klik gitu. Mau di luar negeri segala macam. Peluk-pelukan dulu. Oh iya, kayak ketemu orang Indonesia. Ketemu orang Indonesia. Kalau di luar negeri kan seneng. Nah itu aja. Ramah ya. Iya, ramah. iya. Enggak, maksudnya Harusnya sih iklim yang dibentuk seperti itu harusnya ya, jangan iklim permusuhan. Kenapa tapi, harusnya, Om? Iya. Hah? kenapa nggak kita bentuk aja kayak gitu? Iya enggak kan kenyataan. Ini kan kita ngomong realitanya kan. iya. Ya kan makanya gue ngomong seharusnya realitanya nggak kayak lapangannya, begitu ya, gitu loh. Iya kan. Ya, orang kadang-kadang kalau diajukan dengan realita kayaknya hidupnya bebannya berat banget gitu kan ya. Jujur nih Mas Sam, saya penasaran nih, Om Kris sudah terjawab. Kalau Mas Sam sendiri oke atau gimana nih tanggapannya? Gua ngomongnya sebenarnya harus agak hati-hati. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nanti ada yang jadi kalau mungkin Tanda kutip kata-kata tersinggung, ya. Jadi sebenarnya yang paling utama kata kuncinya adalah engagement. Ya, jadi orang mau bikin engagement seperti apa sih? Ya, ini dari kalangan di industri fotografi ini udah mulai bosen nih. Lu bikin street gitu-gitu aja gitu kan? Ya, atau lu mau bikin yang event, lu kayaknya ngulang itu aja diputerin gitu aja gitu ya. Terus kita mau bikin apa sih? Kalau bisa bikin ribut gitu loh. Iya kan? Iya dong. Iya benar-benar. Iya benar. Kata kuncinya engagement ya, balik lagi. Iya. Iya. Keributan engagement tinggi. Gitu loh ya. Terserah caranya bagaimana supaya engagement naik gitu kan. Ya terserah itu ya. Kalau mau dibikin tapi engagement tinggi kan. Betul. Ya gitu kan. Iya. Sepakat. Ada kecenderungan di zaman sekarang memang seperti ya, jadi zaman sekarang tuh semua dihitung dari engage. Ya, kalau acara lu sukses, dianggap sukses. Kalau engagementnya tinggi, ya gitu kan. Contohnya gini, kalau kita bikin podcast ini, kalau engagement tinggi, ya sukses. Gitu. Moga seperti itu. Harusnya ya. Yang diharapkan seperti itu. Jadi yang agak kesel buat saya pribadi sih, semua itu sekarang dihitung dari rating sih. Itu yang buat saya. Jadi makanya dari tadi saya ngomong masalah kejujuran gitu loh. Kalau kita bawa model, ya kita jujur bawa model. Ya, saya appreciate itu gitu loh. Kalau dibilang itu sah atau nggak sah, ya suka-suka gitu loh ya. Ya, sekarang Alan Skeller gitu ya, sebagai pendiri landscape photographer internasional, street photographer internasional gitu kan. Dia co-foundernya. Wah, dia bawa model kok. Dia edit kok. Sorry, satu lagi tambahan Om. Van Ho, yang foto paling terkenalnya yang approaching shadow, yang miring. Itu sepupunya yang disuruh pose. Dia bilang yang di pojokan. Sepupu saya suruh pose di situ. Artinya itu dia sudah mengakui. Nah, jujur kuncinya. Apakah dia nggak dibilang street photographer? Dibilang pada waktu ada satu magazine namanya Leica Liker. Itu menobatkan dia sebagai master street photography. Jadi dia sudah diakui. Memang dia itu street photographer, tapi dia sendiri tidak melabelkan dia sebagai street photographer. Nah, gua balik sedikit deh. Nah, makanya dari awal tadi gua ini ngomong gua nggak apa-apa ya. Santai. Jadi kenapa saya bilang buat teman-teman, selalu saya ngajak teman-teman yang mau belajar. Ini yang kayak gini-gini tuh sebenarnya nggak kondusif buat teman-teman yang mau belajar fotografi. Ya, jadi buat saya jangan kita membikin
perselisih atau masalah gitu ya. Tadi katanya seneng keributan. Enggak, gua enggak suka itu engagement. Gua enggak suka keributan. Itu yang works tapi Mas Sam tadi bilang enggak suka. Gua enggak suka keributan. Dari dulu gua enggak suka keributan. Di fotografi dari dulu gua enggak suka keributan. Buat teman-teman yang suka keributan silakan. Buat gua gini loh, gua selalu berusaha menyampaikan ke teman-teman terutama yang senior yang udah lama berprofesi sebagai fotografi. Tunjukin dong ke dunia atau teman-teman yang baru mau belajar bahwa fotografi itu menyenangkan. Fun ya. Iya, Nomor prosesnya juga menyenangkan. Jangan ribut melulu gitu kan. Ini kan dikit-dikit dibikin isu, dikit-dikit kayaknya butuh engagement gitu. Ya buat gua ya silakan ya kalau mau gitu. Tapi kalau lu mau bikin engagement, akuin bahwa itu mau bikin engagement gitu. Gitu. Ya kalau saya. Jadi jangan buat teman-teman yang baru mau belajar ini terus dibikin gitu. Akhirnya di kotak-kotakin gitu mereka bahwa ini kelompok yang setuju, ini kelompok yang enggak setuju. Buat gua itu enggak fun gitu loh. Udah semua aja dipelajarin gitu loh. Nah, balik lagi ke awal. Kalau kita ngomong ya. Tahu Vivian Maier kan? Ya. Pada saat dia melakukan proses fotografi, dia mengklaim dirinya sebagai street photographer nggak? Orang dia udah mati baru dia karya yang diakuin kok. Sebagai street photographer. Ya, jadi gue bilang lakukan aja dengan kesenangan semuanya gitu loh. Kenapa harus ribut gitu kan? Ya itu pertama. Yang kedua, balik lagi. Tadi saya udah kasih 2 contoh ya, Alan Skeller sama Vivian Maier. Terus kita tarik lagi yang tadi saya bilang mau bikin engagement itu tadi. Kalau bawa model ke ranah street photo, itu sebenarnya udah ada istilahnya sendiri sih. Ya jadi teman-teman di fashion juga udah melakukan itu, namanya fashion editorial gitu kan. Ya kalau dia dibawa sebagai alat peraga di street, ya itu sah-sah aja kalau menurut saya. Karena buat teman-teman yang baru mau belajar tadi, yang punya keinginan atau passion yang menggebu-gebu pingin tahu apa sih street itu apa sih? Karena street kan banyak ya. Kita nggak bisa bawa bilang oh ini street yang harus kayak gini tuh harusnya street, yang kayak gini bukan street ini, nggak bisa gitu loh. Kalau menurut saya selama itu moto di jalan ya udah itu foto street gitu loh. Cuma kalau bawa model sebagai talent gitu yang nanti kalian pendekatannya bisa melakukan seperti ini loh. Ini karena saya bawa model aja supaya cepet gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, jadi itu sebagai alat peraga aja gitu loh. Tapi contoh kalau soal lah bisa dibilang gitu ya Mas. Iya bener. Karena kan mungkin kalau nunggu model mungkin kelamaan ya seperti Mas Kris tadi bilang gitu. Ya pakai teman kita aja gitu ya. Taruh aja di situ. Nanti kalau mau melakukannya boleh. Apalagi kalau kita di luar negeri gitu ya. Nunggu lama banget ya, terpaksa dong orang lewat. Would you like to pose here gitu kan? Acting like somebody walking gitu kan? Iya kan? Bisa aja gitu, bisa ya gitu. Jadi kalau dibilang di stage nggak? Ya kalau lo mau jujur, lo bisa bilang itu di stage. Tapi kalau lu nggak mau jujur, hanya lu yang motret sama Tuhan yang tahu gitu kan. Iya benar. Iya kan? Personal aja udah. Iya, personal aja. Tinggal itu balik lagi ke kalian gitu. Kalian mau jujur atau enggak gitu. Nah, itu. Mas Sam yang sering ngelakuin tanda kutip yang tadi Mas Sam sama Om Kris bilang itu kan biasanya workshop atau ada hunting. Betul. Yang ada seorang mentor fotografernya di situ. Nah, kalau memang alasannya adalah ini kan contoh soal biar teman-teman bisa dapat waktunya cepet nih, karena kan mereka mungkin nggak sempat untuk hunting setiap hari. Berarti it's okay melakukan staging tadi atau malah bahkan modeling. Yang saya tahu ya Alan Skeller melakukan itu, tonton Overguard ya, salah satu melakukan itu juga waktu dia datang ke Jakarta kan, dia mau bikin workshop gitu kan, terus dia bawa model nih keliling Jakarta kemana-mana gitu kan, hanya untuk ya kasih contoh lah gitu. Terus itu masalah gitu loh. Cuma kan kemarin bawa nggak Mas? Vinet Wora bawa nggak? Cuma kan masalahnya gini loh. Saya tahu lah teman-teman yang berangkat dari jurnalis gitu ya. Saya itu pencinta visual ya. Mau visualnya mau di stage atau visualnya bentuknya apapun. Ya apapun atau dia dokumentasi. Wah itu apalagi yang keren banget dokumentasinya keren ada di jalanan. Itu saya suka banget gitu loh. Ya. Ada yang salah gitu kalau kita memotret keseharian orang tanpa di stage juga nggak salah gitu loh.
Iya, bagus tapi gitu kan. Ya, kan ada kalau di luar negeri, saya kebetulan nggak bawa bukunya tuh yang Masa pernah bawa di iya, Canggu ya? Iya kan. Ya, itu saya pernah bawa itu kan. Itu tuh kekayaan visual menurut saya. Jadi ya lakukan aja semuanya. Mau di stage kah, nggak mau di stage atau enggak gitu kan. Lakukan aja. Selama itu di street ya saya menyebutnya itu street gitu, street foto gitu loh. Tapi kalau dia proporsinya udah banyak ke fashionnya, sorry ya, dia mungkin udah jadi bukan street lagi dan harus dia udah jujur jadi ngomong fashion. pindah. Iya. Nah, saya tambahin. Sorry. Bagi saya yang tidak boleh direkayasa sama sekali adalah fotojurnalisme. Karena harus apa adanya. Apa adanya. Backgroundnya adalah 5W1H Ya. itu. Harus nggak boleh. Bahkan diedit pun harus seminimalisir mungkin. Dulu ya. sampai ada yang ngedit sedikit dipecat tuh. Dipecat. Ya. Tapi sekarang Tahu kan kata kuncinya tadi apa? Jujur. No, Apa itu Mas? engagement. Oh, engagement, betul. Itu pasti dilakukan untuk narik engagement untuk dapat lebih. engage. Iya, jadi Betul. ya jadi itu Kak, kita sekarang ada di hidup di masa yang semuanya butuh engagement ya. Susah jadinya. Jadi saya pribadi buat teman-teman yang masih jujur yang melakukan semuanya tanpa engagement, ada teman-teman saya di daerah ada yang masih melakukan seperti itu. Dan Tanpa memandang ini. Iya, saya banyak teman-teman kayak gitu dan dia banyak dapat award dan dapat apresiasi dari fotografi di luar sana karena dia sebenarnya nggak butuh engagement dari audiensnya ya karena dia melakukan itu sesuai dengan konsep yang dia mau. Ada teman-teman saya ada di daerah-daerah sana ada yang masih melakukan itu. Buat saya ya lakukan semuanya. Saya butuh kekayaan visual tentang Indonesia. Ya mau di teman-teman yang mungkin yang tadi kayak Mas Kris bilang yang dari sudut seni ya lakukan gitu loh. Ya itu nanti kan ada Kasanah atau pustaka visualnya itu yang larinya ke seni. Tapi saya juga ini Jakarta belum habis loh ya ada teman-teman yang bilang gitu kan. Jakarta belum habis, lakukan juga gitu loh. Jadi nggak usah diributin kalau saya bilang sih ya. Iya kalau saya bilang. Jadi nanti begitu nanti kita udah 5 tahun atau 10 tahun lagi atau kayak Vivian Maier lah udah dia nggak ada. Baru Ada nih ya ternyata gitu ya. Iya. Gitu jadi, loh. Buat saya sih lebih baik kita anggap sebagai aliran aja. Iya. Jadi alirannya mau anti staging, monggo. Mau Pasarnya yang ada alirannya. staging, it's okay, monggo monggo. lakukan. Yeah. Ada yang kepingin seperti saya artistik, monggo. Ada yang kepingin pakai tele. Jadi ada yang saya candid. dengar mencemooh street kok pakai tele. Kenapa ngatur juga? Siapa tahu dia punyanya itu di rumah. Bukan. Kamera kan dia yang beli sendiri. Duitnya duit dia juga. Duit ya? dia sendiri. Kenapa kalian yang ngatur? Biarin aja. Dia melakukan sesuatu hal yang dia sukai. Pakai telepon nggak masalah, malah dapatnya candid murni. Ya. Cuma Saya tuh komposisinya aja sempit, gitu. Jadi biarin aja ini street, tapi di bawahnya lakukan aja. Saya tuh justru ya kalau ya apalagi kalau teman-teman yang ikut workshop sama saya gitu ya, nggak boleh tuh jejer-jejer nyebar. Karena saya pingin lihat kekayaan visual yang berbeda-beda gitu loh. Itu yang saya hargain gitu loh. Sudut pandang lu kalau sama semua buat apa gitu loh, seragam gitu ya. Ya buat apa gitu loh. Makanya kalau sudut pandangnya udah lebar, bawa yang lensa wide gitu atau yang panjang, kan beda-beda ya. Malah enak gitu dilihatnya. Kalau mau ditaruh di meja gitu malah jadi cerita. Kalau sama semua nggak, iya gitu loh. Walaupun kenyataannya saya ikut workshop masa juga strugglingnya di situ ya Mas, masih banyak yang itu kan namanya proses nyebar, pembelajaran. Walaupun nanti kita tekankan bahwa emang kita sebagai manusia itu harus punya sudut pandang yang berbeda-beda dong. Harusnya ya, jangan sama gitu loh. Harusnya. Itu aja sih kalau dari saya sih kalau mengenai kejadian. Oh ya. Yang kejadian kemarin itu perlu saya mungkin ini dari sudut pandang saya ya, bahwa pertama membawa model ke ranah street itu emang udah dilakukan oleh teman-teman di fashion, itu fashion editorial namanya. Nah, kemudian ada fotografer kita yang udah senior juga bilang bahwa foto itu tidak perlu dicet. Sebenarnya itu nggak ada, konteksnya udah berbeda. Ya, konteksnya udah berbeda. Yang ini konteksnya foto pembelajaran gitu ya, dan foto fashion harusnya dengan kata fashion gitu ya. Fashion on the street mungkin gua mungkin akan lebih appreciate gitu ya. Ini kan dia bawa street gitu kan. Mungkin kalau fashion on the street mungkin lebih enak gitu loh. Nah, kemudian ya yang komen berikutnya adalah tentang di stage atau tidak di stage, sebenarnya konteksnya udah berbeda sih.
Jadi udah melebar. Buat saya kalau kita mau bahas sesuatu harusnya ditempatkan aja, konteksnya itu tetap di situ gitu loh. Ini bawa model ke street itu apa? That's it. Udah pasti kalau bawa model ke street udah pasti di stage dong. Iya kan? Iya kan? Karena dia udah bawa model. Iya, udah masa bawa nggak di model. stage Iya, ya? iya. Betul. Iya. Nah, tanggapan Om Sam sendiri, katanya kan ada sampai salah seorang fotografer yang sampai kena bully habis-habisan, stop, nggak mau foto lagi. Sedangkan Nggak tahu Om tuh, Chris, betul. Om Sam juga bilang tadi fotografi ya seni, ekspresi, Ya, jangan kalau gua dikotak-kotakin, bilang- harus Kalau gue fun. bilang sih jangan berhenti moto ya, moto aja terus. Nggak usah malah stop ya. Iya, justru gue pingin lihat nih yang nanti jadinya kayak gimana gitu loh. Cuma harus perlu ditahu ya, ini kadang-kadang aduh pusing gue juga ya, pusing jadinya. Ya gini ya. Pegangan. Pusing Ya. beneran nih kayaknya nih. Ini sudah terjadi berulang-ulang dari generasi ke generasi bahwa generasi muda itu adalah anti atau bisa dibilang kalau bisa dia challenge dengan generasi yang tua dia pasti akan challenge generasi yang Iya. tua. Ya, itu udah normal. Walaupun Ya. tidak di dalam dunia fotografi pun udah Semuanya, seperti itu, ya. semua ya. Mereka butuh eksistensi kok. Tinggal kita yang udah sorry ya, gue merasa senior nih jadinya. kita berbesar hati nggak mau memberikan ruang kepada orang-orang yang baru mau mulai gitu loh. Loh, kita masanya udah pernah ngerasain kok. Ya kenapa terus kita nggak kasih ruang buat anak-anak yang baru mau mulai gitu? Kasih aja ruang. Gue butuh pemikiran baru kok. Ya, jangan dibatas-batasin gitu loh. Ya, mau lu moto orang terus-terusan gini loh. Emang orang 5 tahun lagi sama orang 10 tahun lagi sama nggak dengan yang sekarang? Kan beda, foto aja semuanya gitu loh. Tinggal cara motonya bener atau enggak. Arahin aja berarti. Lihat highlightnya bener nggak, lihat shadownya bener nggak, lihat warnanya bener nggak, lihat komposisinya bener nggak, itu aja gitu loh. Itu aja sih. Berarti kalau dari masa malah ayo semangat lagi, jangan berhenti malah foto lagi aja ya. doh, itu biasalah zaman dari dulu kayak dulu tuh berulang-ulang terus bahwa yang senior cuma ya gini di mana-mana ada yang namanya beretika ya, kalau bisa beretika lah gitu ya. Jangan Ya. dianggap sepele juga etika. Iya, ini. beretika lah ya. Kita di kehidupan sosial aja kita menghormati sama orang yang tua. Lebih tua, betul. Iya, ya kita hormatilah yang lebih senior gitu ya. Ya boleh lah, boleh. Kan kalau saya dulu dibilang kan, kalau kamu mau menghancurkan peradaban atau orang yang sukses tuh ada 2 gitu loh. Ada 3 malahan. Lu temenin, lu belajar dari ilmunya. Yang terakhir apa? Lu temenin, lu ambil ilmunya. Yang kedua, lu lawan habis-habisan sampai lu Fight berarti. fight. Yang terakhir lu bikin dunia sendiri. Menjauh dah bikin sendiri. Iya, lu bikin dunia sendiri gitu loh. Nah, kalau lu emang nggak diterima sama lingkungan lu bikin dunia sendiri aja, Nggak repot usah amat. dipusingin. Iya. Iya, repot amat gitu loh. Jangan terus gitu loh. Ya. Bener banget. Gitu. Itu dari Om Sam. Kalau Om Chris Iya. sendiri tanggapannya gimana Om? Iya. Yang mungkin beberapa bilang ada yang sampai dibully sampai akhirnya stop moto karena street tadi. Cemen dong. Berarti sama kayak Om Sam, fight balik gitu atau gimana Om Chris? Kalau saya sih jangan sampai terus nggak motret lagi, down gitu. Nggak, justru itu jadi buat tantangan buat dia. Terus aja motret itu tidak tergantung dari siapapun, dari senior, dari junior, dari siapa, enggak. Itu ekspresi pribadi. Nggak peduli orang mau ngomong apa, motret aja terus. Karena itu datang dari emosi seseorang diekspresikan melalui foto. Itu udah ranah pribadi. Nggak bisa orang mendikte. Buat saya nggak bisa. Saya pun tidak bisa mendikte masa misalnya. Lo motret jangan kayak gitu dong. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Saya cuma bilang itu nggak bisa. Jadi kalau saya boleh nambahin, motret itu buat saya adalah Fun. personal moment. Iya. Ya, makanya foto lu nggak bisa di-compare sama foto orang lain. Ya, dan waktu motretnya. Jadi selalu orang bilang itu kenapa beberapa fotografer datang ke tempat yang sama bolak-balik untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus gitu loh. Ya, Iya, ya, benar. Banyak yang seperti karena itu. momennya nggak dapat terus. Nah, itu personal moment orang Di itu situ. terhadap situasinya. Iya. Jadi kalau ditanya, lu mau ya nggak akan bisa plek ketiplek, nggak akan bisa.
bisa sih, cuma ya effortnya banyak gitu kan. Ya tapi buat saya prosesnya yang penting. Jadi kalau lu bisa ngerasain momennya itu datang ke lu, ini pasti bisa ngerasain deh. Pada saat itu momen masuk ke frame lu, wah, terus lu dapet jadi suatu masterpiece buat lu diri sendiri, itu tuh nggak bisa dibayar. digambarkan lah ya. Iya. Kayak orang mancing dapat Iya. ikan gitu. Begitu. Nah, walaupun bawa ya let's say bawa dealer gitu. Itu workshop gitu. It's okay juga kan tadi Om Kris bilang itu kan personal, pribadi. Maksudnya? Cuman Bawa posisinya dealer? si fotografer itu adalah lagi jadi mentor di workshop gitu misalkan. Dia ngelakuin staging tadi, Oh. bawa orang itu juga it's okay berarti. Satu lagi mentoring, Heeh. yang kedua waktu terbatas. Betul. Yang ketiga peserta banyak. Banyak ya. Satu mentor nggak bisa buat 10 orang. Saya juga kalau bikin workshop itu cuma 2 orang aja maksimal. Jadi gini, kalau gue bilang, kalau bikin workshop itu ada 3 komponennya. Pembuat workshop, audiens, sama mentor. Mentor. Gue nggak tahu nih yang buat workshop tujuannya apa. Ya, Oke. ya, Oke. ya. Mentor udah pasti dia pingin kasih ilmunya ke audiens. Sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin yang kita tahu. Caranya bagaimana? Ya, waktunya terbatas kan. Ya, entah di stage. Yang penting apa yang kita pikirkan, apa yang kita visualisasikan Deliver. bisa kita sampaikan. Bisa delivery. Itu. Ke implementasi. Nah, yang ketiga, audiens. Maunya apa? Ini beda-beda nih. Lu nggak bisa kontrol audiens. Iya kan? Ada yang pingin dapat ilmunya, ada yang pingin dapat gambar bagus. Lu yang mana? Iya kan? Oke. Itu realitanya kan? Gitu loh. Lu yang mana? Ini kita ngomong workshop lo ya. Iya. Peserta. Lu yang 3 mana? faktor berarti. Mas? Iya, ada 3 faktor. Jadi susah. Kalau mau ngomong 4, satu lagi ada brand kan? Brand. Iya. Kepentingannya apa di situ? Iya. Kalau- Ada 5 nanti sponsor Iya. lagi. Ah, itu dia. Kalau saya lagi mentoring workshop private, Nah, beda one on one kan? one on one atau maksimal 2 orang peserta. Dan itu saya bisa suruh tunggu sampai ada orang lewat. Dan saya Beda melatih approach-nya ya. mereka memang untuk Insting Lebih Instingnya. bersabar. sabar. Iya. Momennya ditunggu. gitu. Momennya Betul. ditunggu. Karena saya tahu komposisi yang saya berikan ke dia itu di tempat lalu lalang yang orang banyak. Iya. Kecuali tempat yang sangat sepi tapi komposisinya bagus. Iya. Gitu. Ya itu butuh orang yang jalan di situ siapapun. Saya juga sering kalau workshop Mas Bagas diri situ dong. Iya. Bagus nih. Iya. Ya udah, karena kan tujuannya juga hanya Belajar workshop kan? belajar gitu. Iya. Ya seperti kita SD lah guru menjelaskan rumus matematika. Ada contoh soalnya nggak? Kan dikasih supaya si murid ini tidak bingung nih rumusnya. Gak kaget gimana. juga ketika di jalanannya Iya. kayak oh ternyata gue udah pernah dilatih seperti ini. Jadi Gitu. selalu Tapi berarti kuncinya judul berpengaruh juga nggak Om? Menurut Om sama Om Kris? Judul itu apa? judul Ditulis gitu workshop. loh di workshopnya. Oh. Silakan mau. Lempar terus Judul ya sesuai dengan kaidahnya sih sebenarnya. Kaidah fotografi. Misalnya genrenya street photography, ya Oke, sudah street oke. photography. Atau tambahkan misalnya seperti artistic street Iya. atau tele street atau apapun lah gitu. Oke. Model street memang tidak ada. Tapi kalau mau ditulis Gini, gimana? kalau mau ditulis paling bagus adalah modeling on the street. Fashion Fashion on the street juga, oke. Model atau fashion on Iya. the street. Jadi Atau woman on the street. Iya, bisa juga. kan di jalanan memang semua orang yang motret di jalanan itu bukan berarti street fotografi. Di jalanannya ada juga yang ini. Kenapa saya nggak artnya tidak saya tuliskan di belakang street kayak street art? Karena artinya akan jadi lain. Street art itu adalah seni-seni yang ada di jalanan. Iya. Kayak pengamen. Kalau di luar negeri itu ada di jalan mengamen. Kemudian mural. Itu street art. Makanya saya selalu nulisnya adalah artistic street artnya di depan. Jadi buat saya, balik lagi ya, untuk memberikan judul juga harus pakai kaidah-kaidah yang berlaku lah. Jangan dipaksakan. Tapi kalau yang kasus kemarin viral kan? itu ditulis street, berarti memang Om Kris saranin mendingan jangan ditulis street gitu, atau nggak apa-apa sebenarnya? Ya ditulis street nggak apa-apa, tapi Street fotografi deh Om.
Kalau kita bilang street doang kan Street terlalu foto- general. Dia nulisnya street fotografi. dengan model. Ya boleh tulis aja modeling It's okay. fashion on the street. Nggak usah nulisnya street photography. Oh, berarti memang Tapi nggak, lebih baik jangan pakai street Gini. fotografi. saya menghimbau itu bukan harus begitu, enggak. Kalau dianya mau begitu, Apa Anda menghimbau? Enggak bercanda. Iya kan? Tadi kan katanya nggak ada institusi khusus yang boleh. Iya. Sorry ya Nah, bercanda. betul. Jadi kalau dia pun mau begitu, monggo aja. Semua itu ada pro dan kontra, semua ada aksi reaksi. Ya. Mereka yang memunculkan kontroversi kemarin pun mereka sudah sadar akan ada Konsekuensinya, ya reaksinya bakal ada. akan ada pro dan kontra. Itu pasti, semua hal ada pro dan kontra. Monggo aja. Kalau saya sih orangnya nggak terlalu peduli dengan begitu-begitu. Saya yang penting apa? Berkarya, berkreasi, gitu. Saya ada pasar, ya bagus. Nggak ada pasar pun terus aja berjalan. Pasar tuh maksudnya audiens yang suka ya. Terus aja berjalan sampai kamu menemukan passion kamu tuh di genre yang mana sih? Genre yang sudah ada atau kamu membuat genre sendiri? Monggo aja. Buat saya free as a bird. Seperti Free will, lagunya kan begitu. manusia ya. Ya. Diberkahi free will tadi Om Chris. Iya. Om Sam gimana Om Sam? Apanya? Judulnya. Kita sekarang judulnya. udah langsung deh to the point. Menurut Om Sam gimana judulnya kalau ditulis street Kan photography? tadi dari awal udah gue bilang kata kuncinya apa. Lu mau lihat dari sisi engagement. apa? Engagement Oke. kan. Lu mau lihat dari sisi mana gitu loh. Kalau dari sisi lu mau dapat engage ya silakan aja gitu. Tapi lu kuat nggak untuk dibully atau Nah, untuk di itu konsekuensinya. kuat aja. Ya. Tergantung lu kuat atau enggak gitu kan. Sah-sah aja, semua juga sah-sah aja gitu loh. Ya. Tapi kalau saya pribadi sih that's not street photography. Nah, Itu bukan street Menurut Om photography. Sam ya? Menurut saya itu bukan street photography gitu loh. Ya, menurut gua ya itu lu bawa model, lu moto model di jalanan gitu loh. Ya. Dan itu udah dilakukan dari zamannya FN dulu loh ya. Sorry. Itu udah pernah ada. Cuma kan Judulnya. bukan membawa model ke ranah street Enggak, itu. judulnya kan baru sekarang nih. Ya judulnya buat gue kalau dibawa ya itu balik lagi kalau keperluannya untuk engagement ya It's sah-sah okay. sah-sah aja. tapi gitu kalau loh. personal, pandangan Gua personal enggak. sebenarnya bukan street. Itu bukan street ya. Dan itu udah dilakukan udah lama sekali lama gitu Jadi ya. orang kalau mau viral engagement tadi, mau Iya. negatif viralnya atau mau positif monggo. Yang penting viral. Ya, yang penting ribut dulu gitu kan. Iya kan bener ya? Iya benar. Iya. Yang penting ribut dulu nanti komennya banyak, like-nya banyak, yang nggak like juga banyak, tapi tetap aja dia ngasih love gitu kan. Iya. Asal jangan dilaporin aja gitu loh. Mau dilaporin juga kemana Mas Sam? Iya, yang lapor namanya kan bondong-bondong melaporkan Oh, ya kan. oke. Itu kan Iya, ada. iya, iya. Lu Siap, gimana? siap, Kayak gitu masa harus gue yang Iya, ngajarin. siap Mas Sam. Baru ngeh baru. Oke. Iya, enggak. Itu jadi buat gua sih sah-sah aja ya. Cuma tinggal kalau secara pribadi itu bukan street kalau menurut gua ya. Oke. Bukan. Ya, tapi tetap aja yang muda-muda semangat ya. Semangat. Ya. Yang tadi Iya. kena collateral damage bisa dibilang lah, kena bully dan lain-lain ya juga harus semangat. Enggak, gua butuh konten baru gitu loh ya. Ya, jadi sebenarnya kalau gua bilang semua dealer, semua brand itu lagi gelisah untuk cari konten baru. Cuma judulnya apa, ngemasnya bagaimana. Udah gitu Itu aja. aja benar. Iya. Karena Itu kalau aja. terus-terusan Itu aja kan lagi. capek ya. Kayak ini diulang. Oh, dealer ini bikin gini kayak ini. Dealer itu besok bikin lagi kayak gitu. Tempatnya sama lagi. Diputer. Tempatnya sama Aduh. lagi. Yang Habis lucunya sama lagi aja. nih gue kasih tahu ya. Yang lucunya lagi. Yang ikut itu aja gitu. Tinggal muter-muter doang tuh dia Mas Sam. Iya. Enggak bercanda giding. Gitu. Karena menurut saya kalau makin banyak yang baru-baru kayak tadi justru makin fun lagi orang mau ke fotografi That's it kan. ya. Itu poinnya gue. Kalau lu bisa bikin konten yang baru, yang fresh, itu yang gue mau gitu loh. Makanya Iya. sangat penting buat dealer ya. Iya. Sangat penting ada wajah-wajah baru. Baru. Iya. Berarti berkembang. Nggak, jangan. Nanti gue nggak pakai. Jangan. Nggak bercanda. Ya ininya disamain lah Mas Sam lah kuantitinya ya. Iya, nah bercanda. Gue justru butuh bercanda. Enggak. Walaupun wajah baru, wajah lama Yes. tetap dibutuhkan. Ya. Semua orang punya pemikiran yang berbeda, semua orang punya spesifikasi yang berbeda. Ya, betul. saya diundang di sini kan juga pasti ya punya Iya. ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain betul Mas Sam. Gitu loh. Oke.
Terakhir nih berarti Iya. dengan semua kontroversi ya Mas Om Kris udah tahu lah tentang street yang lagi rame kemarin lah belakangan waktu ini. Terakhir saya mau tahu dari ini personal ya, benar-benar pandangan personal dari Om Kris sama Mas Am tentang kontroversi street ini ke depannya enaknya seperti apa nih? Maksudnya pandangan pribadinya kayak gimana? Dari Om Kris atau Mas Am duluan, monggo silakan. Terakhir nih. Om Kris lagi duluan. Oke, enggak apa-apa Om. Silakan Om. Ini pure pribadi Om, pandangan pribadi tanpa lihat komunitas atau apa segala macam, pribadi Om Kris. Silakan Om. Tidak hanya di fotografi, Ya. di semua bidang pasti akan ada pro dan kontra ya, kontroversi. Selalu ada, di setiap zaman juga ada. Jadi buat saya sah-sah aja juga. Pro dan kontra. Yang penting akan ada aksi dan reaksi. Ada respon yang pro, ada respon yang kontra. Biasa itu. Jadi buat saya terus aja bikin kontroversi, terus aja buat keributan biar street ini selalu diperbincangkan di orang. Jadi membuat orang juga penasaran. Kenapa sih Bisa rame nih. rame Iya. terus? Genre-genre lain enggak, genre lain ada ayam aja landscape. Ada yang ribut nggak sih landscape orang gini? Ada. Ada Mas Am. Nah, gua nggak perlu ngomongin. next episode. jangan. Aduh. Atau makro atau apapun. Aduh. Coba ada lagi Mas Am. Ya, aduh, Harusnya ada. Kalau nggak ada pun Pasti dibuat. sih, pasti. Kalau nggak ada pun dibuat aja. Karena kata kuncinya engagement kalau Mas Am tadi balik lagi. Biar Iya. terus diomongin. Ya. Jadi sesuai perkembangan zaman, media sosial ini memang kadang menimbulkan ide-ide baru untuk supaya orang melihat siapa saya atau ingin mendapatkan engagement tadi. Jadi sah-sah aja. Atau orangnya nggak suka ribut ya udah diam. Diem, gak usah ikut-ikutan. Atau ingin suka nggak? Ini berarti yang gak ikut-ikutan. Iya. Oh enggak, kayaknya sih Enggak. beda. Jadi Sah-sah aja berarti Om ya. sah-sah saja. Justru semakin diperbincangkan, semakin ada kontroversi lagi, Iya. makin hidup, Iya. makin terus diomongin orang. Iya. Enak aja pesan terakhir. Pesan terakhir episode ini. Pesan bener lu. pesan terakhir episode ini maksudnya. Oh iya, bener dong. Salah. Kurang ngomong Mas. Nah itu ngeri juga di zaman sekarang dipotong-potong gitu Mas. Iya Di TikTok kan. dong. Kalau podcast itu tenang ntar kita kasih jam Bentar gitu. gua. Ya, ini Gua verifikasi ambil gua detik. potong kata-kata lu. Nah, kita udah antisipasi Mas Am. Takut di TikTok dipotong Gua yang ini. ngambil. Iya. Kamu kalau Mas Am yang ambil loh, enggak apa-apa lah udah. Ngeri engagement lah gitu. Serem amat nih. Gitu. Pesan terakhir. Bapak punya pesan terakhir. Pesan terakhir episode ini Om. Maksudnya, Om. Mas Am sendiri berarti gimana Mas Am? Terakhir nih. Enggak, gua enggak sendiri, gua bertiga. Bertiga ya. Ini personal nih Mas Am. Enggak. Jadi gini. Pendapat pribadi eh, tentang itu. gua nggak suka keributan. Bener, gua nggak suka keributan. Buat gua suatu belakang nih. polemik harus ada solusinya. Lu ribut, tapi nggak diomongin, ngomong belakang semuanya. Ngomong di belakang semuanya. Ya kalau emang itu dianggap sebuah masalah, ya lu duduk bareng dong. Way out-nya apa? Terus apa yang bisa dilakukan untuk kedepannya? Gitu. Ribut aja. Terus gue ya. nggak mau dunia fotografi itu dianggap tempat keributan. Gue nggak mau. Ya, fotografi itu harusnya menyenangkan, harusnya ya. Jadi bukan sesuatu yang meributkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mbok ya yang sudah merasa melakukan fotografi itu lama. Ya, Berarti tanda kutip senior Mas Am. iya gue nggak bisa bilang begitu Oke, ya. kayak saya yang bilang enggak apa-apa. Gue nggak bisa bilang begitu juga. Apa ya? Kalau ada sesuatu yang salah, bilang salah. Oke. Tetap harus bilang salah. Ya jadi semuanya itu nggak abu-abu. Kalau ada sesuatu yang salah harus dibenerin. Ya, jadi jangan diem aja atau ngomong di belakang. Bilang aja bahwa itu salah. Ya, dan semuanya itu kan mengacunya ke semuanya ada ya. Cari aja di website. Ada kok semuanya. Acuannya. Bisa acuannya ada. Tinggal kita mau belajar atau enggak gitu kan. Ada semuanya. Nah, itu buat yang udah lama melakukan menggelut ini. Buat teman-teman yang baru, lakukan aja semuanya. Semua cobain aja. Cobain semuanya, cuma ya lagi-lagi pelajarin.
Dan belajar itu kan nggak melulu harus dari website atau dari sosial media. Sosial media juga semuanya belum tentu benar loh ya. Ya itu yang terjadi sekarang kan. Semuanya pingin cari panggung, ngomong asal-asalan, dasarnya nggak ada. Akhirnya dia jadi sumber inspirasi gitu kan. Nah, itu jadi bisa aja belajar dari yang senior lah gitu lah. Atau belajar sama Om Sam juga bisa kan? Jangan. Gue banyak salahnya. Jangan ya. Oh, jangan ya. Siap, Jangan deh ya, jangan. Ya jangan. Ya buat saya selalu itu terjadi. Ya, jadi yang namanya generasi baru terhadap generasi yang udah lama itu selalu terjadi. Itu lumrah aja sih. Tinggal kita ini bagaimana. Kalau saya lihat sejarah general aja, bagaimana kita meramaikan dunia fotografi saja sih. Kalau bisa sih jangan ribut. Iya, bahwa fotografi itu ada isinya atau tidak melulu dilihat dari keributannya sih, tapi dilihat dari kontennya sih. Kontennya berkembang apa enggak? Karena banyak orang yang diem di sana yang tidak perlu keluar, kontennya bagus-bagus. Kontennya bagus-bagus. Tinggal dia, masalahnya banyak orang yang punya kreativitas, punya pemikiran, dia tidak diberikan ruang gitu loh untuk berbicara. Dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara gitu loh. Tapi ternyata banyak mutiara-mutiara saya ambil. Mutiara yang belum terasah di luar sana tuh banyak. Gue pingin lihat itu, temen-temen yang punya foto-foto bagus, tampilin aja. Gue pingin lihat kok, bener serius. Tag aja ya. Iya. Tag Instagram Om Sam ya. No. Jangan. Jadi banyak kok teman-teman yang pakai caranya berbeda. Mereka tidak masuk dari jalur sosial media. Oh, enggak jalur sosial media. Ya, banyak. Lewat mana berarti Mas biasanya? Website Eropa itu selalu membuka kesempatan untuk orang-orang baru menampilkan ya berarti. Iya, jadi untuk disubmit dan mereka justru dapat highlightnya di luar sana bukan di sini. Di kitanya nggak kelihatan. Dia nggak perlu ribut-ribut di sini. Iya, dia nggak perlu dalam tanda kutip ya. Jadi nggak harus ribut-ribut. Ya kalau mau ribut-ribut juga nggak apa-apa sih. Tapi saya orangnya sih cinta damai. Berarti saya tidak pernah melihat keributan kontroversi seperti di sini itu di luar negeri sih. Street fotografi ya. Ini kan tadi konteksnya street. Benar-benar. Nggak street melebar konteksnya. Ya. Di Eropa, dimanapun si fotografer mau melabelkan dia sebagai street apapun nggak ada keributan. Nggak, koreksi kalau saya salah ya. Saya belum pernah dengar dan saya belum pernah baca di literasi manapun. Jadi contohlah mereka terus berkarya. Jadi dengan diam itu berkarya aja. Daripada ribut-ribut, karya. Yang suka meributkan itu coba karya lo kayak apa, terus keluarin. Itu lebih bagus sih menurut saya. Kan kita semua nih yang ada di Indonesia mencontoh apa yang ada di Eropa dan luar sana Amerika. Penemu kamera pun juga mereka kan. Kita udah terlambat beberapa puluh tahun dari pencipta kamera. Iya. Di belakang. Jadi buat saya sih satu, kontroversi itu semua ada sisi baik dan buruknya ya. Baiknya itu akan tadi kalau memang kepentingannya adalah engagement, itu akan diperbincangkan terus, ada di atas terus. Tapi keburukannya pun ya ada. Orang lihat lucu ya fotografer Indonesia ya. Kok fotografer pada ribut? Maksudnya ini kan ranahnya seni. Kenapa sih apa yang diributkan gitu? Ya apa subjektif sekali kan? Iya, subjektif sekali, personal. Kok kenapa ribut? Nah, itu. Tapi buat saya lebih baik berkarya daripada buat kontroversi. Berkarya aja. Kayak yang suka karya genre ini dengan kelompoknya berkarya aja. Yang suka ini dengan genrenya berkarya. Banyak gitu kelompok-kelompok. Apakah perlu dipersatukan? Enggak. Masing-masing juga nggak apa-apa. Perbedaan itu memperkaya kasana street fotografi di Indonesia. Yang penting jangan dipersatukan nggak apa-apa, tapi menghormati satu sama lain. Dipersatukan tuh di penghulu. Mungkin kayak pertemuan lah. Misal setahun sekali dia kan jambore. Yang ngumpul semua. Ngumpul apa?
Nggak usah bermusuhan. Saya pun dengan teman-teman yang street, saya tidak anti street dan itu tetap teman buat saya. Hanya saya mencoba menggambarkan di sini bahwa kontroversi itu biasa. Kayak kita berteman, tapi kan kita tidak selalu sependapat. Iya. Ya kan? It's Saya okay dengan juga Mas berbeda Sam. pendapat ya. Nggak ada masalah. Saya membenci? Enggak. Kan semua personal ya, subjektif. Nah, balik lagi. Street fotografi itu kan sebenarnya ingin mereplikasi tadinya nih. Ingin mereplikasi foto jurnalistik. Candidnya itu. Tapi kadang orang lupa bahwa street fotografi ini subjektif. Tapi kalau street jurnalistik ini objektif. Nah, itu bedanya. Objektif itu apa? Ya harus sesuai dengan Apa adanya, objeknya, yang apa adanya. kejadian, ya. 5W1H itu. Tapi kalau di street di mana-mana itu sudah Subjektif. masuk ranahnya seni. Harus sudah dibawa ke seni. Tapi foto jurnalistik ini bukan ranahnya seni nih. Ini objektivitas. Peristiwanya nggak boleh direkayasa. Semuanya nggak, fotonya pun tidak boleh direkayasa. Ini kamera saya yang punya, saya yang beli, lensa saya yang beli. Masa mau didikte juga foto saya harus seperti apa? Nggak bisa. Udah subjektivitas saya. Makanya saya masukkan ke ranah seni. Kalau Anda mau belajar fotografi pun di universitas atau institut IKJ, ISI atau di luar negeri Institute of Arts, masuknya ke situ. Jadi kamera dia juga memang gitu. berbeda. Kalau kamu maunya nggak mau direkayasa, masuklah ke foto jurnalistik. Tuh, buat saya. Nah, perbedaan-perbedaan itu membuat satu street fotografi makin berkembang di kemudian hari. Belum kita nanti berhadapan dengan AI. Jangan bahas. Jangan. Kita ngomong street aja ya. Nanti Panjang lagi. Durasinya udah mau selesai nih. Iya. Bisa 2 jam lagi nih kalau AI sepanjang. Jadi buat saya saling Seru. respect. Itu sih, saling menghargai respect aja. lah ya. Ya, Walaupun menghargai sesama. beda-beda, lihatnya kesamaannya aja Om ya. Kesamaan ya fotografinya Fotografinya yang kita lihat gitu. bahwa kita sama-sama menyenangi dunia fotografi. Siap. Mas Sam, ada lagi mau disampaikan Mas? Gua ada 2 terakhir ngomong. Cara ngajarin 2 orang tuh ada 2. Yang pertama diajarin dengan baik, dibilangin pelan-pelan, sampai akhirnya dia bisa menguasai apa yang kita mau. Halus berarti Halus. caranya. Cara kedua, gue bilang, lu goblok, lu nggak akan bisa. Pasti dia jadi orang. Lalu mau pilih yang mana? Halus apa kasar? Iya, lu bilang, lu nggak bisa, lu moto street, lu nggak bisa. Tapi nanti tiba-tiba dia keluarin dengan cara yang berbeda. Ya, tinggal lu mau yang mana. Cuma cara yang kedua ada risikonya. Gua nggak bisa masuk surga, dikatain sama lu. Difitnah dari belakang ya? Iya, sakit hati gitu kan. Ya, tapi lu jadi orang gitu. Tinggal urusan gua sama Tuhan. Oh, dia jadi orang ya, alhamdulillah. Belum tentu juga gitu. dia jadi orang. Oh ya, nggak tahu. Dosanya double tuh. Ada 2, mentalnya jatuh, kuat, ya malah gagal. Iya. Maka dilihat lagi yang diajarin kayak gimana orangnya. Betul, iya gitu ya. Itu yang pertama. Itu yang saya pingin sampaikan sih. Jadi tinggal kita mau pilih cara yang mana. Bagus. Tapi akhirnya jadi produknya melempem semua. Bagus semuanya. Ya, terus yang terakhir. Ini selalu saya omongkan dengan teman-teman yang boleh dikatakan sebagai street photographer. Ya, saya selalu ngobrol sama mereka bahwa ada keinginan gue pribadi untuk street photography itu naik kelas. Tidak hanya diomongkan di forum-forum seperti ini. Gue pingin karya street photography masuk galeri, ditampilin di gedung-gedung, di kantor eksekutif, dipajang gitu ya. Jadi levelnya naik gitu loh. Itu selalu gue ngomong gitu. Gue ngomong sama Chris, gue ngomong sama Ricky Dior. Gue capek ya, tiap hari tuh denger street berantem. Walaupun nanti gue akan dibully sama orang, siapa yang bilang street berantem? Enggak gitu kan. Ya enggak gitu loh. Tapi yang gue mau naik kelas gitu loh. Jadi
bikin pameran tentang street fotografi Indonesia. Wah, itu keren banget sih kalau gue bilang sih. Ya, keren banget asli. Jadi Ya. benar itu. Ya. Lebih baik Di luar sana udah dilakukan kok, udah masuk galeri, iya. udah Udah naik masuk kelas berarti di luar. Iya, maksudnya levelnya another level ya kan gitu loh. kita selalu mundur Telat. Iya. telat berapa puluh tahun. Iya. Tapi kalau dimulai malah bagus. Itu. Dan jadi yang kadang-kadang gue juga bingung ya. Ada teman-teman di Bandung sana bikin buku tentang street fotografi, walaupun kalau dibilang maksudnya apa sih? Tapi paling tidak dia melakukan suatu gerakan untuk bikin buku street fotografi. Tetap aja dibully gitu loh. Banyak tetap. Jadi mau ngapain? Kita tuh mau ngapain gitu loh, ya. Padahal itu good Iya. movement ya. Iya, bikin movement lah, bikin. Jadi kalau gue bilang ya kalau ada keributan harus ada hasilnya, gitu lah. Hasilnya. Ya. Ya, kalau gue bilang ribut-ribut kosong. ya. Iya, jangan ribut-ribut, udah selesai. Dan nanti jadi kayak tong kosong gitu loh. Mungkin dari pihak mereka yang meributkan itu juga ada keinginan seperti itu sih Mas, dipertemukan. Iya. Nah, tinggal sekarang Aneka foto gitu mediatornya. Nah, Ayo. Gimana? Panitia mau mempertemukan nggak nih? Kalau saya sih membutuhkan fasilitatornya Fasilitator itu. ya. Dari semua praktisi street yang berbeda-beda genre itu kita satukan ide-ide mereka ke depannya untuk street fotografi ini. Saya sih lebih senang semuanya disebut street fotografi. Event pun saya atau Mas Sam yang lebih suka travel fotografi, nggak usah ada perbedaan. Semuanya pakai nama aja street fotografi karena nama street fotografi itu sendiri tidak dimiliki oleh copyrightnya, tidak dimiliki oleh Nggak ada yang lembaga matenin ya? atau perorangan, tidak ada. Tidak ada konsekuensinya. Iya, betul. Ini berarti ini masukan buat teman-teman, buru-buru beli domainnya. Nah, siapa yang mau tuh paten itu? Silakan. No, bercanda. Coba ya. Ya berarti apapun itu pendapat dari Om Kris sama Mas Sam, intinya kan pengennya yang terbaik lah buat street fotografi ya. Oh iya. Dan juga kontroversi ini juga cepet-cepet pengen biar berakhir lah, biar kita fun lagi berkarya terutama di bidang kontroversi? street. Emang ada? Iya kan banyak. Kalau enggak kita nggak bakal podcast nih berarti. Episode-nya nggak ada nih kalau nggak ada tadi kita mau apa ya? Iya. Itu buat di awal tuh Mas bagus tuh diedit, dironcatin ke awal apa kontroversi. Gitu ya, mudah-mudahan cepet selesai. Dan mungkin memang sekarang di tempat waktu kita tag ini juga mungkin udah ketemu titik tengahnya ya, balik lagi biar kita fun lagi, benar kata Om Kris Mas Sam tadi, fotografi kita cari funnya lah. Enggak, saya dari dulu meskipun ada kontroversi apapun saya fun aja. Fun aja tetap ya. Sesuai dengan ini ya. apa yang saya suka. Saya kok jadi ngeri-ngeri ya. Aduh, mau masuk street fotografi. Ya udah, daripada makin ngeri kita tutup aja lah berarti lah. Episode kali ini Mas Sam. Om Kris Mas Sam cukup. Kalau saya sih terakhir mengucapkan banyak terima kasih telah diundang sama Aneka Foto ya. Berharap kedepannya Aneka Foto bisa bikin tema-tema yang bagus seperti ini sih, demi kemajuan fotografi Indonesia tentunya. Ya. Kita terima masukan Mas Sam. Om Kris, terakhir Om Kris. Penutup. Ya, supaya fotografi di Indonesia makin dikenal sama dunia internasional lah. Siap. Bukan hanya street ya, semuanya. Amin. Sip. Terima kasih banyak Mas Sam, Om Kris sekali lagi untuk waktunya. Buat teman-teman yang mau nonton episode sebelumnya atau episode berikutnya nanti, kita ada di YouTube, ada di Spotify juga, di Instagram sama TikTok juga ada. Nanti juga bisa pantengin tuh Instagramnya Om Kris sama Instagramnya Om Sam, nanti kita taruh nih entah di sini atau di deskripsi. Jadi kalau mau follow, mau mungkin ngobrol-ngobrol di DM, monggo ya. Masa Om Kris kalau ada yang follow, dengan senang hati. ada yang DM nanya-nanya foto. Ya, terakhir dari saya sih mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan ucapan saya. Nanti buat dari tim Aneka Foto tolong ditit gitu ya. Siap. Editor kerja tapi keras. apapun yang saya sampaikan di sini semuanya demi niatnya baik ya Mas Sam. Semua demi kelangsungan dunia fotografi, baik itu dari sisi industrinya maupun dari pelakunya. Siap. Terima kasih sekali lagi Om Kris, Mas Sam, thank you. Terima kasih juga teman-teman, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.